الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini pula Allah kembali mengumpulkan kita semuanya di atas amalan kebaikan ini, di dalam majelis ilmu ini, di tempat yang berberkah ini. Al-ikhwa wal akhwat, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki perkataan Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala terkait dengan amalan yang masuk al-kabair, dosa besar, yang mana kata beliau walahu anhu qala hiya ila sab'imi'atin aqrabu minha ila sab'an ghairu annahu la kabirata ma'al istighfari wala saghirata ma'al israri. Kata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Jarir dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata ketika ditanya tentang al-kabair, kata beliau al-kabair itu mencapai 700 cabang, paling sedikit dari al-kabair itu mencapai 7 cabang. Hanya saja tidak ada dosa besar bersama dengan istighfar, dan tidak ada yang kecil, dosa kecil bersama dengan terus menerus dilakukan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala berkaitan dengan batasan dari penyebutan dosa besar itu, jumlah dari dosa besar itu, yang mana beliau menjelaskan bahwasanya dosa besar itu tidak pada batasan tertentu saja.
Dan dosa besar itu terbagi menjadi dua. Ada akbarul kabairi, dosa besar yang paling besar, dan ada kabair, dosa besar di bawah yang paling besar. Dan para ulama menyebutkan beberapa pendapat terkait dengan jumlah dari dosa besar itu. Hanya saja dia tidak terbatas pada jumlah tertentu, dan dia hanya diberikan ketentuan sebagaimana yang telah datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang kita telah bacakan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya dosa besar itu adalah seluruh perbuatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala tutup dengan ancaman neraka atau laknat atau kemurkaan ataukah azab. Maka amalan apapun juga yang berlaku ketentuan ini padanya dari perbuatan-perbuatan dosa besar, yang diancam dengan neraka atau dengan laknat atau dengan kemurkaan ataukah dengan siksaan, maka amalan tersebut disebut dengan amalan kabair, dosa besar. Kemudian tersisa dari penjelasan oleh Syekh dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu kata beliau, wala kabirata la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil bersama dengan dilakukan secara terus menerus. Beliau menjelaskan ini, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, kata beliau, wa amma qauluhu la kabirata ma'al istighfari wa hadha ya'ni anna man istaghfarallaha shadiqan min qalbihi taballahu alaihi wa maha anhu dzambahu wal saghiratu la yutasahalu biha li'annahu in istamarra alayha murtakibuha fahiya ta'zumu wa tusbihu kabiratan fala yambagi ayyatas al-insanu li'annaha qad tajurruhu ilal kabairi. Perhatikan apa maksudnya. Tidak ada dosa besar bersama dengan istighfar, disertai dengan istighfar. Artinya ketika dia melakukan perbuatan dosa tersebut, dia istighfar kepada Allah dari dalam hatinya, memohon ampun kepada Allah jujur dari dalam hatinya. Taballahu alaihi, maka Allah akan beri taubat kepadanya. Wa maha anhu dzambahu, dan Allah akan hapuskan dosa darinya. Ini berkaitan dengan tidak ada dosa besar bersama dengan istighfar. Istighfarnya bagaimana? Istighfarnya betul-betul jujur dari dalam hati. Artinya betul-betul dia jujur dari dalam hatinya, memohon kepada Allah untuk diampuni dosanya, dan dia mengakui bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah semata, sehingga dia pun beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan sesungguh-sungguh
sejujur-jujur istighfar. Kemudian berkaitan dengan dosa kecil, wal saghiratu la yutasahalu biha, dan dosa kecil itu tidak boleh bergampangan dengannya. Tidak boleh bergampangan dengannya, karena sesungguhnya jika dia terus menerus, jika pelakunya murtakibuha fa'ilnya. Jadi kita kembali, karena sesungguhnya jika pelakunya terus menerus alaiha, berada di atas dosa kecil itu, fahiya ta'zumu, maka akan menjadi besar. Wa tusbihu kabiratan, dan dosa kecil itu akan menjadi dosa besar. Kalau apa tadi? Dia lakukan secara terus menerus. Dosa kecil, iya, tapi karena dia lakukan amalan dosa kecil itu secara terus menerus, maka jadilah dosa tersebut menjadi dosa besar. Maka kata beliau, tidak sepantasnya bagi seseorang untuk bergampangan, bermudah-mudahan dengan dosa kecil. Jangan menganggap karena dosa kecil tidak apa-apalah. Tidak apa-apa, kan dosa kecil ji. Tapi kalau terus menerus dia lakukan, apa yang terjadi? Menjadi besar. Hatinya ketika dia melakukan dosa itu akan diberikan noda hitam. Satu kali dia lakukan, dikasih noda hitam. Berulang lagi, kasih lagi noda hitam. Terus berulang, akhirnya hatinya diselimuti dengan noda. Kabur dengan dosa-dosa itu tadi. Sehingga tatkala hati sudah diselimuti dengan noda-noda hitam, maka sulit masuk cahaya, sulit tembus cahaya ke dalam hati, karena terhalangi dengan noda hitam yang ada pada hati tersebut. Oleh karena itu, tidak boleh bergampangan dengan dosa kecil. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, wala saghirata ma'al israri, dan tidak ada dosa kecil bersama dengan dilakukan secara israr, terus menerus. Beliau jelaskan di sini, dan tidak sepantasnya bagi seseorang untuk bermudah-mudahan, bergampangan dengan dosa kecil tersebut, karena sesungguhnya dosa kecil tersebut menyeret kepada dosa besar. Dosa kecil itu menyeret kepada dosa besar. Sama dengan syirik kecil. Sama dengan syirik kecil. Dia syirik kecil, tapi ketika dilakukan secara terus menerus, maka menyeret kepada syirik besar. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, syirkul asghar wasilatun ila syirkil akbar. Syirik kecil itu adalah jembatan menuju kepada syirik besar. Jadi tidak boleh bagi seorang untuk bermudah-mudahan melakukan perbuatan dosa walaupun itu adalah dosa kecil, karena boleh jadi dengan bermudah-mudahannya dia hatinya akan ditutupi, bahkan tergembok dengan dosa tersebut, sehingga menjadi dosa besar dan sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh hafizahullah, falyahdharil insanu minal ma'asi sawa'un al-kabairu awil saghairu. Qala ta'ala, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum
Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Fal kufru akbarul kabairi. Wa ammal fusuqu fal murad bihi al kabairu allati dunal kufri. Wal isyanu al murad bihi as-saghairu. Kata beliau, maka hendaknya seseorang itu berhati-hati, waspada dari perbuatan maksiat. Berhati-hati, terus waspada dari perbuatan maksiat. Baik itu maksiat berupa dosa besar ataukah maksiat berupa dosa kecil. Harus berhati-hati, dosa besar maupun dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana." Dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Lalu Allah perindah keimanan itu di dalam hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah menjadikan kalian itu benci terhadap kekufuran, perbuatan kefasikan dan maksiat. Ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Jadi perhatikan di sini kalimat ayat ini. Allah menyebutkan, dan akan tetapi Allah lah yang menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan, lalu Allah menghiasi keimanan itu di dalam hati-hati kalian. Berarti apa? Keimanan itu adalah karunia dari Allah, pemberian dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita bersyukur kepada Allah atas keimanan yang Allah karuniakan kepada kita, yang merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan kepada hamba. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat keimanan dan keislaman, yang mana keimanan dan keislaman itu Allah lah yang menjadikan seseorang itu cinta kepadanya, kepada keimanan. Berarti itu adalah karunia dari Allah. Kenapa kita bisa mencintai keimanan dan amalan-amalan yang menguatkan keimanan kita? Kita komitmen berpegang di atasnya karena Allah yang memberikan kepada kita. Allah yang menghendaki kita untuk berada di atasnya. Demikian pula Allah hiasi keimanan itu di dalam hati kita. Allah perindah keimanan itu sehingga kita pun merasa nyaman, nikmat dengan keimanan yang Allah telah perindah di dalam hati kita. Kemudian Allah pun juga yang menjadikan kita benci terhadap kekufuran, kemudian kefasikan serta maksiat. Jadi tidak ada hidayah kecuali datang dari Allah. Tidak ada hidayah kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan terkait dengan pembahasan. Kata beliau, maka kekufuran adalah akbarul kabair. Kekufuran adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Itu kekufuran. Tadi menjelaskan tentang ayat apa ini? Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah menjadikan kalian benci terhadap kekufuran. Sekarang kekufuran itu apa? Kekufuran itu adalah dosa besar yang paling besar. Kekufuran. Kemudian wa amal fusuqu, adapun kefasikan. Fal murad bihi al kabairu
allati dunal kufri. Adapun kekufuran itu, maka yang diinginkan dengannya adalah dosa besar yang di bawah kekufuran. Dosa besar di bawah kekufuran. Itu al-fusuq, membunuh, zina, liwat, lesbian, dengan berbagai macam jenis. Itu dosa besar, tapi di bawah kekufuran. Wal isyan, dan al isyan maksiat al muradu bihi as-saghairu. Isyan yang maksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Jadi kalau digabungkan ini al-kufru wal fusuq wal isyan, maka al-kufur itu adalah dosa yang paling besar dia. Kalau al-fusuq yang diinginkan dengannya adalah dosa besar selain kekufuran. Al-isyan diinginkan dengannya adalah dosa-dosa kecil. Iya, dosa-dosa kecil. Berarti ayat ini juga menjelaskan tentang jenis-jenis perbuatan maksiat. Al-ma'asi. Perbuatan maksiat itu ada tiga. Sebagaimana yang terlewat dalam muqaddimah. Kemudian terakhir di pendahuluan Kitabul Kabair oleh Syekh di sini, kata beliau, Wali Abdi Razzaq rahimahullah anhu hiya ila sab'ina aqraba minha ila sab'in. Dan diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq rahimahullah di dalam Al-Musannaf Imam Abdul Razzaq. Ada kitab Al-Musannaf Imam Abdul Razzaq. Anhu, darinya, maksudnya dari Abdullah bin Abbas juga. Hiya, dosa besar itu mencapai 70 cabang. Paling sedikit dari dosa besar itu sampai 7 cabang. Ini riwayat-riwayat yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Syekh menjelaskan ini, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan, fal kabairu ma husira bi adadin walakin tangdobitu bihadzal dobiti alladhi ruwiya an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma wa ikhtarahul muhaqqiquna kabni Taimiyah rahimahullahu wa ghairu min ahlil ilm. Kata beliau, maka dosa-dosa besar itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Sebagaimana kita telah dengarkan dari sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan bisa mencapai 700. Riwayat lain bisa mencapai 70. Paling sedikitnya 7 cabang. Menunjukkan apa? Dia tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Kemudian kata beliau, akan tetapi dia itu diberlakukan dengan ketentuan ini. Ketentuan apa itu? Ketentuan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa ketentuannya? Yaitu perbuatan dosa yang Allah tutup dengannya apa? Allah tutup dengannya ancaman neraka, atau laknat, atau kemurkaan, atau azab. Ada lagi yang menyebutkan, kalau Nabi mengatakan laisa minna, tidak termasuk dari kami, berarti perbuatan dosa itu dosa besar. Atau tidak beriman seseorang dan semisalnya. Waqtarahul muhaqqiquna, dan para ulama ahli tahqiq
itu memilih ketentuan disebutkan oleh Abdullah bin Abbas itu tadi. Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana seperti Ibnu Taimiyah memilih ketentuan itu tadi di dalam menetapkan dia dosa besar kalau seperti itu. Kalau dia diancam dengan neraka, laknat, kemurkaan, azab. Dan selain beliau, yang selain Ibnu Taimiyah rahimahullah, dari kalangan ahlul ilm, dari kalangan para ulama. Ya baik, ini pendahuluan di dalam Al-Kabair, Kitabul Kabair oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Di sini beliau menjelaskan tentang pembagian dosa itu, ada dosa besar dan dosa kecil. Beliau bawakan ayatnya. Kemudian selanjutnya beliau mendatangkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu terkait dengan dosa besar itu bagaimana. Kemudian beliau mendatangkan perkataan Abdullah bin Abbas tentang ketentuan dosa itu adalah dosa besar. Kemudian demikian pula menjelaskan tentang tidak ada dosa besar bersama dengan istighfar, tapi sebaliknya tidak ada dosa kecil bersama dengan dilakukan secara berketerusan. Iya baik, kemudian sekarang kita akan masuk pada bab yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kata beliau, babun akbarul kabairi. Bab pembahasan tentang dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Di pendahuluan kan sudah beliau menjelaskan bahwasanya dosa besar itu terbagi menjadi dosa besar yang paling besar dan dosa besar di bawahnya. Beliau di sini pertama menjelaskan tentang dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Apa-apa saja itu dosa besar yang paling besar. Kata Imam rahimahullah taala, fi sahihaini an Abi Bakrata radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabairi? Qulna bala ya Rasulullah. Qala al isyraku billahi wa uququl walidaini. Wa kana muttaqian fajalasa faqala ala wa qauluz zuri ala wa syahadatu zuri. Fama zala yuqarriruha hatta qulna laitahu sakata. Kata beliau rahimahullah, dan di dalam as-sahihain. Sahihain berarti apa? Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum. Maksudnya ala ukhbirukum, maukah saya beritakan, jelaskan kepada kalian, bi akbaril kabairi, dengan dosa-dosa besar yang paling besar. Dengan dosa besar yang paling besar. Qulna, maka kami pun menjawab, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah SAW menjelaskan tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Al-isyraku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka terhadap kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa, Nabi yang tadinya bersandar
Nabi yang tadinya bersalat, fajalasa, lalu beliau duduk tegak. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ala wa qaulu zuri, hei ingatlah, dan ucapan dusta. Ala wa syahadatu zur, hei ingatlah, dan persaksian palsu. Fama zala yuqarriruha, Nabi terus menerus mengulang-ulangi kalimat itu. Iya, Nabi mengulang-ulangi kalimat itu. Apa itu? Hei ingatlah, ucapan dusta dan sumpah palsu, ucapan dusta, persaksian palsu, dan seterusnya. Nabi ulang-ulang kalimat itu. Hatta qulna, sampai kami pun mengatakan, laitahu sakat, alangkah baiknya kalau beliau diam. Iya, terus menerus Nabi ulang. Perhatikan di dalam hadis ini itu terdapat banyak ilmu. Iya, terdapat banyak ilmu. Kita bacakan dulu keterangan dari Syekh. Ini dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, arafna annal kaba'ira laysat sawa'an, faminha akbarul kaba'iri wa minha ma huwa duna dzalika, wa sab'u mubiqatu hiya akbarul kaba'iri, summiyat mubiqatan li'annaha tuhliku sahibaha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqati. Qalu ya Rasulullah ma hunna? Qala asyirku billahi wasihru wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqqi wa aklu riba wa aklu malil yatimi wa tawalli yaumaz zahfi wa qatlu atau wa qatful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Di situ yang tertulis di PDF-nya antum, qatlu atau qadfu? Qatlu. Iya, yang benarnya qadfu. Iya, qadfu. Dari kata qa, zal, kemudian fa. Iya, setelah saya lihat di kitab hadis tentang ini, yaitu riwayat Bukhari Muslim, dan juga datang di dalam riwayat Imam Ahmad. Iya, semuanya lafadznya qadfu. Iya, bukan qatlu. Iya, kalau qatlu itu membunuh, kalau qadfu itu menuduh. Iya, menuduh. Jadi kita artikan dulu. Kata Syekh, kita telah mengenal. Kita telah mengenal. Kalau beliau sebutkan kita telah mengenal, berarti pernah dibahas itu di sini. Kita telah mengenal bahwasanya dosa-dosa besar itu tidak sama. Iya, tidak sama. Ada di antara dosa besar itu akbarul kabairi, dosa-dosa besar yang paling besar, dan ada di antara dosa besar itu di bawah dosa yang paling besar. Kan sudah lewat baru-baru. Bahasanya dosa besar itu ada yang namanya dosa yang paling besar dan ada dosa di bawahnya yang paling besar. Kita sudah kenal, kata beliau, kita sudah tahu. Kemudian kata beliau, dan 7 yang membinasakan. 7 yang membinasakan adalah dosa besar yang paling besar. Itu kalau disebut 7 yang membinasakan, berarti 7 perkara yang disebutkan itu semuanya dosa besar yang paling besar. Kata beliau, dan dinamakan mubiqatan,
Iya. Mubiqatan, beliau jelaskan setelahnya. Karena sesungguhnya dia itu membinasakan pelakunya. Dia dinamakan mubiqat. Iya, karena dia membinasakan pelakunya. Jatuh pada kebinasaan kalau dia lakukan itu. Itu berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqati, dan jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma hunna, apa 7 perkara yang membinasakan itu? Apa 7 perkara yang membinasakan itu? Ya, kata beliau, yang pertama, asyirku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, sihir. Sihir. Yang ketiga, membunuh suatu jiwa yang Allah telah haramkan, kecuali dengan cara yang benar. Ya, karena memang ada yang diperbolehkan. Oleh itu ada diperkecualikan, kecuali dengan hak, dengan haknya. Seperti apa? Kisos itu hak. Dia membunuh, dia dibunuh juga. Itu kisos namanya, hak. Atau murtad, atau dia berzina sementara dia sudah menikah, dirajam. Berarti apa? Menghilangkan nyawa itu. Nah, oleh karena itu disebut sini apa? Membunuh suatu jiwa yang Allah telah haramkan, kecuali dengan cara yang hak. Yang keempat, memakan harta riba. Ini membinasakan semua ini. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, berpaling, yakni lari dari medan pertempuran di saat perang berkecamuk. Yang ketujuh, menuduh wanita-wanita yang baik-baik dengan melakukan perbuatan zina. Dia tuduh wanita yang baik, dia melakukan perbuatan zina. Ini semuanya akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Iya, kalau begitu kita tutup dulu. Nanti ini kita lanjutkan bacaan hadisnya, penjelasannya, syarah dari Syekh Hafizahullah Ta'ala. Ya, wallahu ta'ala bisawab. Jadi kita sudah masuk bab yang pertama ini, tentang akbarul kabairi, dosa besar yang paling besar. Ini pembahasan pertama karena ini yang paling berbahaya. Kemudian nanti dosa-dosa besar yang lainnya, artinya di bawah yang paling besar. Dia dosa besar juga, tapi di bawahnya yang paling besar. Dia masuk dosa besar juga. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya, dan semoga Allah SWT menjadikan amalan kita ini menjadi amalan yang memperberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Semoga Allah SWT menjadikan hal ini sebagai sebab-sebab untuk dimasukkannya kita semua ke dalam surga yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Allahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.